Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hidayat. Di sini saya akan memberikan materi untuk mata pelajaran desain grafis percetakan kelas 11 SMK. Dikarenakan pandemi belum selesai, jadi kita akan belajar secara daring melalui video ini. Jadi simak sampai selesai. Materi di pertemuan kali ini yaitu menerapkan tipografi sesuai media. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa mampu menjelaskan tentang tipografi. Siswa mampu membuat desain tipografi sesuai media. Di kelas 10, kalian sudah mendapatkan materi dasar tentang tipografi. Sekarang kita akan bahas lebih lanjut. Tipografi merupakan unsur tata letak yang berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu dan menciptakan kesan tertentu. Sehingga, susunan tata letak dapat terlihat menarik, serta pesan yang disampaikan juga bisa diterima dengan jelas bagi yang melihatnya. Berdasarkan pengertiannya, tipografi sendiri adalah suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia. Jadi, dalam proses penyusunan tata letak, sebaiknya tipografi tidak dipahami sebatas memilih jenis huruf saja, melainkan lebih mengarah pada cara pengorganisasian huruf. Pengorganisasian ini meliputi pengaturan jarak antar baris, antar huruf, antar kata, antar spasi, termasuk memastikan bentuk anatomi huruf yang sesuai dengan tema pesan. Sejarah tipografi. Sejarah perkembangan tipografi dimulai dari penggunaan piktogram. Bentuk bahasa ini dipergunakan oleh bangsa Viking dan Indian. Piktogram sendiri merupakan suatu pesan yang menyampaikan suatu makna melalui penampakan gambar yang menyerupai keadaan fisik objek yang sebenarnya. Tanda atau gambar yang termasuk piktogram disebut piktograf. Di Mesir, berkembang jenis huruf hieratik yang terkenal dengan nama hieroglif pada sekitar abad 1300 sebelum Masehi. Bentuk tipografi ini merupakan akar dari bentuk demotia yang mulai ditulis dengan menggunakan pena khusus. Bentuk tipografi tersebut akhirnya berkembang sampai di Kreta, lalu menjalar ke Yunani dan akhirnya menyebar ke seluruh Eropa. Puncak perkembangan tipografi terjadi kurang lebih pada abad 8 sebelum Masehi di Roma, saat orang Romawi mulai membentuk kekuasaannya. Karena bangsa Romawi tidak memiliki sistem tulisan sendiri, mereka mempelajari sistem tulisan Etruria yang merupakan penduduk asli Italia, serta menyempurnakannya sehingga terbentuk huruf-huruf Romawi. Fungsi tipografi. Tipografi merupakan elemen desain grafis yang sangat penting. Peran tipografi sendiri adalah untuk mengkomunikasikan ide atau informasi dari halaman ke pembaca. Terkadang, secara tidak sadar, kita selalu berhubungan dengan tipografi setiap hari, seperti koran atau majalah yang kita baca, label pakaian, dan masih banyak yang lainnya. Untuk membuat tipografi yang mudah dimengerti, harus memperhatikan kejelasan huruf dan keterbacaannya. Legibility atau kejelasan huruf. Legibility merupakan kemudahan mengenali dan membedakan masing-masing huruf atau karakter. Legibility menyangkut desain atau bentuk huruf yang digunakan. Suatu jenis huruf dikatakan legible apabila masing-masing huruf mudah dikenali dan dibedakan dengan jelas satu sama lain. Keterbacaan atau readability. Readability merupakan tingkat keterbacaan satu teks. Teks yang readable berarti keseluruhan mudah dibaca. Apabila legibility lebih membahas kejelasan karakter satu persatu, readability tidak lagi menyangkut huruf atau karakter satu persatu, melainkan keseluruhan teks yang telah disusun dalam suatu komposisi. Jenis dan karakter tipografi. Jenis huruf dalam tipografi yaitu huruf Roman atau serif. Jenis huruf ini memiliki sirip atau kaki yang berbentuk lancip pada ujungnya. Kesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggun, lemah gemulai, dan feminim. Contohnya, Times New Roman. Huruf sans serif. Pengertian sans serif adalah tanpa serif pada ujungnya dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan adalah modern, kontemporer, dan efisien. Contohnya, Helvetica dan Arial. Huruf script. Huruf script menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas, atau pensil tajam dan biasanya miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkan adalah sifat pribadi dan akrab. Ruang negatif pada huruf. Keberadaan ruang negatif dari seluruh huruf dapat dipecah menjadi 3 kelompok, yaitu ruang negatif sudut lengkung,
di antaranya ruang negatif bersudut segi 4, di antaranya, dan ruang negatif bersudut persegi 3, di antaranya. Terminologi fisik huruf. Terminologi umum yang digunakan dalam fisik huruf adalah capline, garis lurus horizontal yang menjadi bagian teratas dari setiap huruf besar. Minline, garis lurus horizontal yang menjadi batas bagian teratas dari badan setiap huruf kecil. Baseline, garis lurus horizontal yang menjadi batas bagian terbawah dari setiap huruf besar. Ascender, bagian dari huruf kecil yang posisinya tepat di bawah capline dan minline. Descender, bagian dari huruf kecil yang posisinya tepat di bawah baseline. XH, jarak ketinggian dari baseline ke minline. Setiap karakter, apakah huruf besar atau kecil, memiliki batang atau stem yang pada bagian ujung-ujungnya dapat ditemukan beberapa garis akhir sebagai penutup, disebut dengan terminal. Relative measurement. Tiga dasar sistem pengukuran dalam tipografi adalah poin, pika, dan unit. Poin digunakan untuk mengukur tinggi huruf, sedangkan pika digunakan untuk mengukur panjang baris. Pengukuran dari lebar persatuan huruf serta jarak yang digunakan menggunakan satuan unit. Spacing measurement. Istilah spasi sering digunakan dalam pekerjaan pengetikan naskah yang berarti interval antar elemen tipografi yang mencakup jarak antar kata, jarak antar huruf, dan jarak antar baris. Karakteristik. Karakteristik huruf merupakan watak atau kekhasan huruf dari A sampai Z. Karakteristik huruf yang berbeda dapat menimbulkan kekontrasan dan efek visual sendiri. Perbedaan tampilan yang pokok dalam huruf dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu berat. Dilihat dari beratnya, huruf dikelompokkan menjadi 3, yaitu light, regular, dan bold. Ketiganya memiliki ciri fisik, namun dengan perbedaan berat dapat memberikan dampak visual yang berbeda. Proporsi. Ditinjau dari proporsi huruf dibagi menjadi condensed, regular, dan extended. Kemiringan. Kemiringan yang tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Umumnya, huruf italik digunakan untuk teks dalam jumlah yang tidak terlalu panjang. Huruf italik dirancang dengan sudut kemiringan tertentu untuk mencapai toleransi terhadap kenyamanan mata dalam membacanya. Sudut kemiringan yang terbaik adalah 12 derajat. Sekian materi daring pada pertemuan kali ini. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu di materi daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.